Itu suamiku. Karya Nova Ireng Saputra. Part 20. Mengumumkan status baru. Waktu telah menunjukkan pukul 21.12 WIB. Aku dan Mas Eza rebahan di tempat tidur setelah melaksanakan sholat Isya. Aku masih mengingat dan berpikir tentang teman masa SMA Mas Eza. Kenapa wajah wanita yang bernama Dara itu terlihat sedih saat melihat sekilas ke arahku tadi? Ada apa dengan dirinya? Apa mungkin dia masih memendam rasa terhadap laki-laki yang sudah memiliki istri? Namun, sepertinya itu tidak mungkin karena dia juga sudah mempunyai pendamping hidup. Mas Eza mengaku kepadaku sebelumnya bahwa dirinya dulu dikagumi banyak wanita, tetapi tidak satu pun di antara mereka yang berhasil menggetarkan hatinya. Mas Eza juga mengaku setelah melihat diriku saat masih memakai seragam putih biru, dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Jika mengingat apa yang Mas Eza ungkapkan, hati ini serasa terbang melayang. Aku sangat bangga dan bahagia karena dicintai oleh pria tampan yang sangat memesona walaupun sikapnya sering menyebalkan. Mikirin apa tuh? Senyum-senyum sendiri. Mas Eza ternyata menyadari sikapku. Aku menyandarkan kepala di dadanya, tetapi hayalan dan angan tetap memikirkan laki-laki itu. Seperti inikah rasanya jatuh cinta? Semuanya terasa indah. Yang ada dalam pikiran hanya Mas Eza seorang. Kenapa diriku baru menyadari perasaan ini terhadap suami tercinta? Mas, aku boleh nanya? Aku lebih baik bertanya tentang wanita yang bernama Dara kepada Mas Eza. Terus terang, aku masih penasaran. Mau nanya apa sayang? Tanya laki-laki itu sembari mengusap pipiku. Apakah dulu kamu dekat dengan teman SMA kamu yang bernama Dara? Dari dulu aku sering cerita ke kamu kalau aku gak pernah dekat dengan cewek, tapi mereka selalu berusaha deketin aku. Tapi kenapa dia menghindari kamu, Mas? Sikapnya aneh, seolah-olah masih memiliki perasaan lebih padamu. Kamu cemburu sayang? Dia kembali dengan sikap yang membuatku kesal. Apaan sih? Aku cuma nanya. Masih aja gak mau jujur. Kenapa harus malu kalau kamu memang cemburu? Aku gak cemburu. Yang benar. Malas ngomong sama kamu. Taunya nuduh mulu. Aku mengangkat kepala, lalu mendaratkannya ke bantal, kemudian membelakangi Mas Eza. Ngambek nih ceritanya. Dia memelukku dari belakang. Terus terang, aku menikmati dekapannya. Lagi kesal aja. Tadi pagi gak berani memandang wajah suami sendiri. Sekarang malah membelakangi. Aku mau tidur. Kalau aku gak ngizinin, gimana? Kenapa harus minta izin? Tinggal tidur aja. Tapi aku masih ingin ganggu kamu malam ini. Ganggu. Aku membalikkan badan. Mata kami saling berpandangan. Mas Eza mengusap kedua pipiku dengan lembut. Aku merasakan debaran yang sangat luar biasa. Hati ini tidak dapat menolak adanya keinginan untuk memadu kasih kembali dengan laki-laki itu. Ternyata harapan yang ada dalam pikiran menjadi kenyataan. Mas Eza membawaku mengarungi indahnya telaga cinta. Masih ngambek gak sayang? Tanya Mas Eza setelah kami selesai bercinta. Masih? Aku tersenyum kepadanya. Kalau masih, harus bujuk lagi nih. Dia mendekatkan wajahnya. Udah Mas, besok lagi. Cie, sekarang istriku yang nentuin. What? Aku tidak menyadari apa yang telah keluar dari bibir ini. Kenapa diriku terjebak dengan ucapan Mas Eza? Pipiku terasa memanas. Aku pun membenamkan wajah ke dadanya. Dia merangkul tubuh yang masih polos ini sangat erat. Kemudian kami kembali mengulang kegiatan yang baru terjadi beberapa menit yang lalu. Setelah apa yang terjadi, aku dan Mas Eza bercerita tentang masa-masa saat dia masih SMA, di mana kala itu dirinya merupakan idaman para siswi. Tidak heran kalau laki-laki itu menjadi idola. Dia tampan dan sangat menarik. Tapi kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Cerita masa lalu membuat kami tertawa. Aku merasa kalau kami sekarang sudah makin akrab. Tidak ada lagi rasa canggung ataupun malu. Setelah berbincang panjang lebar, akhirnya aku dan Mas Eza menuju alam mimpi.
Pagi kembali menyapa, dan seperti biasa, aku melakukan kegiatan rutinitas ke kampus bersama suami tersayang. Hari ini babak baru untuk kami berdua, di mana Mas Eza akan mengumumkan status hubungan kami kepada mahasiswa dan mahasiswi di kelas. Aku sudah yakin dan ikhlas jika mereka mengetahui diriku yang telah berstatus sebagai istri. Mas Eza mengaku sengaja memegang tanganku sambil berjalan memasuki kampus. Banyak mata tertuju ke arah kami berdua. Aku merasa bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan pemandangan langka. Setelah tiba di kelas, teman-teman tidak kalah terkejut melihat Mas Eza yang masih menggenggam tanganku. Itu terlihat jelas dari wajah yang mereka tunjukkan. "Selamat pagi semuanya," Mas Eza memberikan salam. "Selamat pagi, Pak. Apakah semuanya sudah masuk kelas?" "Sudah, Pak." Aku melihat ke arah Cindy. Dia menatapku sangat tajam. "Saya minta waktunya sebentar ya. Saya ingin mengumumkan tentang siapa wanita yang sedang bersama saya." "Dia Bunga, salah satu mahasiswi di kelas ini, Pak," terdengar jawaban dari salah seorang mahasiswa. "Iya, itu benar. Tapi satu hal yang harus kalian tahu dari hubungan kami." "Hubungan apa, Pak?" tanya seorang mahasiswi. "Wanita ini pendamping hidup saya. Kami suami istri." Aku tidak tahu kenapa hati ini merasa bangga mendengar pengakuan Mas Eza. "Apa? Pantas aja selama ini Bunga selalu menghindari saya. Ternyata udah nikah." Laki-laki yang selama ini sering menyapaku membuka suara. Itu karena dirinya sadar sebagai istri yang mencintai suami. Mas Eza memberikan alasan yang membuatku malu. Sekarang dia besar kepala semenjak aku mengakui perasaanku. Aku melihat perubahan di wajah Cindy setelah Mas Eza mengatakan status kami yang sebenarnya. Apa yang ada dalam pikiran wanita itu saat ini? Apakah dirinya merasa bersalah dan menyesal karena telah mengidolakan suamiku? Penuh dengan keyakinan, dia kemarin mengatakan bahwa Mas Eza laki-laki idamannya. Aku kembali duduk dan tertawa kecil bersama Reva. Hati ini merasa sangat lega dan berbunga-bunga karena status sebagai istri yang sudah kusembunyikan selama ini telah diketahui oleh teman-teman di kelas. Semoga Dika juga akan percaya dan akhirnya menjauhiku secepatnya. "Selamat ya Bunga," ucap teman-teman di sekitar tempat dudukku secara bergantian. "Terima kasih," balasku kepada mereka. "Maaf ya, karena aku pernah sangat mengidolakan Pak Eza. Aku tidak tahu kalau ternyata dosen tampan itu suamimu." Salah satu dari mereka meminta maaf kepadaku. "Nggak apa-apa, santai aja. Mahasiswi atau mahasiswa mengidolakan dosennya itu udah biasa." "Iya Bunga, kalian benar-benar pasangan yang sangat serasi, cantik dan tampan." "Terima kasih." Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya aku baru menyadari ketampanan Mas Eza. Selama ini hatiku selalu tertutup melihat sisi baik dari dirinya. Bagiku, dia merupakan penghalang kebebasan masa muda yang telah terabaikan begitu saja. Namun apa yang ada dalam pikiranku ternyata salah. Dia yang terbaik dan terhebat. "Terima kasih sayang, karena akhirnya kamu bersedia dengan status kita agar diketahui orang banyak." Saat ini kami sedang bersantai di taman belakang rumah setelah Mas Eza pulang kantor. "Iya Mas, maafin aku karena selama ini melarangmu mengakui hubungan kita." "Udah sayang, yang terpenting sekarang kita sudah benar-benar menjadi pasangan suami istri yang saling mencintai." Dia mencium jemariku. "Terima kasih untuk semuanya Mas." "Untuk apa berterima kasih? Kamu tetap setia mencintaiku. Karena kamu hidupku." "Oh ya sayang, aku ke toilet sebentar ya." Mas Eza meletakkan ponselnya di meja, lalu berjalan menuju toilet yang tersedia di sekitar taman belakang. Tiba-tiba, terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Mas Eza. Tidak ada nama yang tertera di layar. Aku berpikir mungkin ada sesuatu yang penting dari si penelpon. Maka aku segera mengangkat telepon tersebut. Aku memberikan salam berkali-kali, tetapi tidak ada balasan atau suara yang terdengar dari seberang. "Halo," aku kembali mengucapkan salam,
tetapi tetap tidak ada jawaban. "Telepon dari siapa sayang?" Mas Eza mengagetkanku. "Nggak tahu mas, nggak ada namanya. Tapi aku angkat, takutnya ada yang penting. Ternyata nggak ada suara." Aku akhirnya memberikan ponsel tersebut kepada Mas Eza. "Halo." Sekarang Mas Eza yang menjawab panggilan tersebut. Dia terdiam sebentar, lalu kembali membuka suara dan berkata, "Dara?" Tidak tahu kenapa, aku tiba-tiba berubah menjadi kesal setelah Mas Eza menyebutkan nama itu. Kenapa wanita yang aku lihat di toko perhiasan itu diam saat aku mengangkat panggilan masuk tersebut? Namun setelah Mas Eza yang berbicara, langsung ada respon. Apa maksud dan tujuan wanita itu sebenarnya? Kenapa saat bertemu langsung, dia justru berusaha menghindar? Namun sekarang dirinya berani menghubungi Mas Eza. Jika memang tujuannya hanya ingin bersilaturahim, tidak mungkin dia menggunakan cara seperti ini. Perempuan itu telah membuatku berpikiran tidak baik. Apa tujuan Dara menghubungi Eza?